Para sahabat, saya meneruskan video sebelumnya, entah video relasi kuasa desa dengan kota, video wong desa wong cilik, lalu video tentang desa bukan milik warga negara. Nah, sekarang saya akan berbicara secara khusus tentang warga negara. Warga negara itu hakikat. Kalau kita bernegara ya warga negara. Konstitusi memerintahkan warga negara, ada hak kewajiban warga negara, dan kalau kita bicara tentang restart negara hukum, itu bukan hanya soal hukum, pasal, aturan supaya kita tertib, bukan hanya itu. Ya, jadi di sana mengandung law and order dan sekaligus welfare. Jadi artinya warga yang patuh pada hukum, tapi juga sekaligus yang sejahtera. Nah, ini warga ini berkaitan dengan transformasi orang desa, terutama pada sisi wong ciliknya ya. Kalau wong desanya ya itu kan nggak bisa kita pandang dengan standar warga negara. Wong cilik ini kan sejauh ini ya belum bisa dikatakan sebagai warga negara yang sempurna. Warga negara itu intinya begini ya, setiap orang, setiap individu dipandang, ditempatkan sebagai pribadi yang utuh, sekaligus sebagai pemilik yang absah atas negara. Jadi ini warga itu pemilik negara. Negara dibuat itu untuk warga negara. Dan memang warga negara ini konsep liberal dan itu pembebasan. Konsep negara bangsa modern di Eropa yang kemudian dikenal dengan etatisme itu kan transformasi dari absolutisme raja. Karena kalau raja itu kan hanya mengenal hamba dan di bawah hamba namanya ini ya, budak. Jadi negara itu membebaskan orang per orang itu yang semula jadi kawulo, hamba milik raja, lalu diangkat sebagai orang yang merdeka, dilindungi oleh hukum. Setiap orang punya kesamaan di depan hukum atau equality before the law. Jadi jangan sampai hukum itu hanya menguntungkan atau melindungi orang kaya, dan hukum bukan hanya musuh rakyat. Jadi hukum itu diarahkan untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebebasan bagi warga negara. Ya warga negara ya tentu orang lahir ceprot gitu ya warga negara. Itu kan formal. Tapi esensinya bukan itu. Esensinya ya satu, orang itu ini ya, hidup layak dengan bekerja atau berusaha. Nah, ini implikasinya punya hak yang sama tadi. Mau jadi pemerintah juga hak itu boleh. Yang kedua, melayani, mengakses, memanfaatkan layanan dari pemerintah. Kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, lampu, dan sebagainya. Yang ketiga, patuh taat pada hukum. Ya, kalau rakyat kan nggak patuh pada hukum, rakyat itu tidak bisa berbuat salah. Yang bisa berbuat salah namanya warga negara. Ya, patuh pada lalu lintas, misalnya hukum lalu lintas, pada rambu-rambu lalu lintas termasuk traffic light. Yang keempat, membayar pajak. Nah, ini bayar pajak ini penting ini. Jadi kalau orang nggak pernah bayar pajak ya bukan warga negara. Kalau orang itu biasa menerima BLT namanya penduduk. Kalau orang suka money politics namanya rakyat. Kalau orang memperjuangkan kepentingan air dan sebagainya, common pool resources, itu namanya masyarakat setempat. Atau wong desa tadi ya. Nah, kalau warga negara bayar pajak. Ya awalnya rakyat ini, secara politik rakyat, tapi mengalami transformasi menjadi hukum, itu namanya warga negara. Nah, poin saya ini yang wong cilik tadi masih jauh dari idealisme itu. Banyak yang tidak masuk dalam kerangka itu. Ya, hidupnya ya biasa-biasa saja, nggak bayar pajak ya banyak, ya ada memang yang bayar pajak ada. Ya sedikit-sedikit lah. Tapi ada juga yang tidak bayar pajak, tetapi dapat BLT. Kadang mereka jadi penduduk juga, tergantung cara melihatnya ya. Nah ini
apa namanya, orang desa kan mencari warga negara. Ini poin yang atau tema yang saya bicarakan. Wong cilik sebagai konsep politik menuju warga negara, menjadi warga negara. Memang ada 3 jalur membentuk warga negara. Pertama ya dengan ya kehadiran pemerintah ini, yang memerintah negara lalu proteksi dan distribusi proteksi. Ini lalu ada namanya delivery dan akses gitu ya. Jadi negara mendeliver layanan-layanan, kemudian warga itu mengakses terhadap layanan itu, entah layanan kesehatan dan sebagainya. Jadi pelayanannya ini ya sampai ke seluruh penjuru tanah air. Jadi tidak hanya di kota dong. Selama ini kan bias kalau mau mencari tempat layanan yang baik ya tempatnya di kota, bukan di desa. Kalau di desa ya jauh, apalagi di pedalaman. Wah, itu terlalu mewah itu, layanan publik itu terlalu mewah itu. Entah itu sinyal atau rumah sakit, dokter, sekolah, ya itu terlalu jauh. Jadi yang sana ya timpang lah. Jadi layanan publik itu ya untuk citizen itu ya city, orang kota. Orang-orang kota itu namanya citizen. Ya. Nah ini merata ini. Jadi itu tadi ya, jadi distribusi dan proteksi, dilindungi lah. Jadi termasuk orang itu dilindungi yang usaha dilindungi. Jangan kena monopoli sama oligarki. Jadi yang pengusaha kecil-kecil yang lokal itu juga, bukan sebaliknya, izin itu ya diberikan pada orang yang sanggup membayar 10 miliar, kalau yang hanya sanggup 500 juta ya nggak dikasih. Itu kan begitu itu. Nah ini pendekatannya ya sama. Jadi yang mau orang desa, mau orang kota sama. Jadi semuanya punya hak yang sama menjadi citizen dimanapun ada berada. Jadi mereka juga yang di pelosok negeri, pelosok desa itu juga ini sebenarnya ya warga negara. Tapi ya sejauh ini belum. Ya, termasuk negara itu enabling ya. Enabling memungkinkan orang itu bisa berusaha bekerja. Entah bekerja melalui jadi ASN misalnya, jadi guru, jadi pegawai-pegawai, atau membuka diri pada swasta untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Berusaha juga iya, jadi izin ya, nanti izin kita bahas secara khusus. Jadi izin itu bukan soal legalitas, kalau hanya legalitas itu goblok banget kita. Jadi izin usaha itu adalah instrumen untuk memastikan pencapaian manusia. Bisnisnya itu nanti apa namanya, prospektif namanya ya. Jadi bukan hanya legalitas. Karena itu kan ini pemerintah enabling. Jadi izin itu tidak disederhanakan hanya memotong prosedur. Goblok banget kita ini. Gitu ya. Nah, kemudian ini yang pertama. Yang kedua, ini yang lazim. Itu urbanisasi. Urbanisasi ya termasuk brain drain ya. Pendidikan itu kan untuk brain drain. Ini untuk mengangkat dari yang dualitas wong cilik, wong desa, wong cilik itu lalu menjadi wong kutha, wong gede. Wong kutha, wong gede itu namanya citizen. Jadi urbanisasi, entah itu pendidikan atau ini ya. Nanti nggak balik ke desa lagi, ke kota lagi. Karena di desa bukan tempatnya citizen, itu tempatnya folk sama tempatnya wong desa sama wong cilik. Kalau ya warga negara yang wong gede, wong kutha ya tempatnya di kota. Bahkan menjadi global juga. Jadi global citizen ya, karena di Indonesia nggak cukup, exit mereka. Udah disekolahkan pemerintah, pakai pemerintah, biayanya ya cukup besar misalnya. Nggak pulang mereka, kerja di mana-mana gitu. Jadi pendidikan itu untuk brain ya. Jadi pemerintah sekali lagi ya memang ini bukan melalui tadi yang pertama distribusi dan proteksi, tapi dengan pembangunan, termasuk ini juga ya. Jadi artinya ya kue pembangunan. Jadi kota itu tempatnya kue pembangunan. Urbanisasi. Jadi urbanisasi itu ya ini namanya memindahkan kapital. Asetnya ada di desa, kapitalnya di kota. Di kota itu ada industri, ada perdagangan, ada jasa. Desa ada pertanian ya. Itu dibawa ke kota. Harganya murah, tapi kalau sampai di kota harganya menjadi mahal. Kemudian juga pemindahan penduduk.
dari desa ke kota. Ya ini yang namanya mencari. Seperti saya ini ya. Ya kalau saya di kampung ya tidak akan menjadi citizen. Sama ketika Profesor Heru Nugroho mengejek sahabat saya Ari Susito, ya Ari Susito itu kalau dulu di Madiun nggak ke Jogja ya kerjaannya ini ngelempari kereta api, spur gitu ya. Nah itu namanya wong desa, wong cilik itu begitu itu. Jadi ini lalu warga negara ini kan sama dengan peradaban, tapi sayangnya hanya di kota, jadi harus melakukan urbanisasi. Nah ini yang jalur yang paling utama. Jalur yang pertama itu distribusi dan proteksi nggak jalan. Dengan pembangunan aja, desa itu disentuh dengan pembangunan, itu kebodohan kita. Bodoh kita kalau menempuh dengan jalan pembangunan itu. Kalau pembangunan kan nanti ada development plan, ada perencanaan, ada sektoral, ada dan pemerintah ini bekerja dengan pembangunan itu. Pembangunan itu menggantikan sekaligus juga merusak pemerintahan. Begitu ya. Jadi makanya kan dulu sebenarnya saya tertarik dengan omongan Presiden Joko Widodo ya. Menteri, gubernur, bupati, wali kota, nggak usah bikin program-program yang banyak. Cukup 4, selebihnya adalah pelayanan. Nah ini pelayanan ini sebenarnya. Bukan program. Tapi kalau building hal yang biasa. Building, membangun. Kita ini ada istilah membangun ini. Membangun yang tepat itu ya building, bukan development. Kalau development itu sebenarnya merusak. Tadi yang sudah saya sebut misalnya, ini adalah pemborosan politik ini. Ini merusak agenda pemerintahan yang tadi ya. Dari rakyat, pemerintah, negara, warga, dan masyarakat gitu. Jadi ini malah justru dirusak oleh pembangunan. Kemudian yang ketiga ya melalui praktek sosiologis society ya, membentuk society. Yang saya contoh ya ini misalnya petani, serikat petani ini beyond desa. Ini petani yang dalam hal ini adalah wong cilik. Melampaui desa, tidak lagi berkutat. Ya kalau sehari-hari bisa saja di sana ya, di kumpulan folk atau masyarakat setempat, kelompok tani gitu. Tapi mereka nggak puas dengan kelompok tani. Ini kan cuma main-main aja kelompok tani ini ya. Untuk pirugunan aja ini ya. Tapi yang lebih penting ya mereka harus memperjuangkan hak. Jadi perjuangan inilah bentuk mencari warga negara. Dan itu sudah banyak cerita buku itu. Dulu ada di Visipol UGM yang disunting oleh sama Linda Safirani gitu ya. Jadi ini perjuangan mencari warga negara. Ya, bukan melalui urbanisasi, bukan sekolah, bukan bekerja di kota, bukan juga dilayani oleh pemerintah, tapi berjuang nih. Nah, salah satu perjuangannya ya mereka nggak puas dengan konsep ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan ini yang penting hanya pangannya tersedia. Ini dengan cara impor. Kalau impor nanti ya ini anjlok nanti harganya. Ya, mereka memperjuangkan kemandirian pangan, bikin bibit, bikin benih bibit, pupuk ya secara mandiri. Ini udah mulai jalan yang ini ya. Meskipun yang karya-karya mereka itu tidak diakui. Nah, ini hukum lagi. Kalau hukum ya memang nggak akan berpihak pada petani. Aturan nggak akan berpihak pada petani. Enggak. Itu ilmiah, sangat ilmiah, itu akan berpihak pada tengkulak, pada juragan. Nah, yang satu lagi namanya kedaulatan pangan. Jadi mereka memperjuangkan kedaulatan pangan, nilai tukar ya, harganya itu supaya meningkat. Dan ini Presiden kemarin sudah menunjukkan ada peningkatan lah. Ya, jadi nanti kata Presiden kalau ini petani diuntungkan, lalu yang menjerit nanti orang-orang yang tidak bertani, termasuk orang-orang kota lah gitu ya. Nah, selama ini kan udah bias melayani kota. Dulu harga harga beras itu ditekan itu dalam rangka supaya kaum miskin kota itu tidak ribut, tidak demo. Tapi yang dikorbankan ya wong desa sama wong cilik tadi itu. Jadi ini pencarian ini ya. Jadi maksud saya kita penting untuk kita petakan. Jadi orang-orang cilik, wong marhen, wong rakyat jelata yang ada di desa itu mereka secara formal warga negara tapi secara esensial bukan. Dan ini harus diwarganegarakan, diangkat. Nah, pendekatannya bukan urbanisasi. Lawannya urbanisasi, ruralisasi. Dan ruralisasi ini nanti di backup dengan
pendekatan proteksi dan distribusi dan proteksi. Jadi layanan-layanan juga sampai ke desa, ya sinyal, ya transportasi, ya segala macam lah gitu ya. Jadi ya itu konsekuensinya kalau kita bernegara itu begitu. Kalau kita nggak mau bernegara ya, jadi orang itu sering memuliakan negara, bela negara, tapi negara ini sebenarnya untuk siapa sih? Ya kalau di desa nggak ada layanan dengan baik, artinya untuk apa membela negara? Apa yang mau dibela? Ya. Jadi ini ya mereka harus dibela ini. Wong cilik tadi, rakyat jelata, marhen, people itu yang sedang berjuang untuk menuju warga negara, ya mereka lah yang paling penting justru untuk dibela. Bukan negara yang sering salah ini, kalau ngapain yang salah-salah kok dibela gitu ya. Ya mereka ini yang harus dibela ya. Jadi mereka kita muliakan sebagai warga negara, tanpa harus urbanisasi, tanpa harus kota, tapi mereka bisa hidup di desa. Sama orang desa sama orang kota itu ya sama-sama sebagai warga negara. Ya ini kalau mau, ini kalau enggak ya terserah aja.